Ya, assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Jadi gini Bu, sebelumnya terima kasih waktunya ya Bu ya. Saya tuh mendapatkan tugas terkait peduli lingkungan yang ada di sekolah kita. Kebetulan Ibu sebagai wakil kepala sekolah bidang satgas dan juga Ibu sebagai ketua adiwiyata mungkin ya seperti Ya. itu di sekolah ini. Nah, pokoknya itu adalah hal yang dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar gitu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan itu adalah bagaimana pendapat Ibu tentang konsep peduli lingkungan itu seperti apa? Di SMA 12 ya? Iya. Kalau di SMA 12 sih kita mulai dari kegiatan P5 ya. Di kegiatan P5 itu ada satu tema ya, namanya gaya hidup berkelanjutan. Di dalam tema gaya hidup berkelanjutan itu anak dibangun karakternya tentang kepedulian terhadap lingkungan. Ya di situ kan ada pembelajaran di dalam kelas dan di luar ya. Yang di dalam kelasnya itu anak diberikan materi-materi atau bahan-bahan diskusi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bernalar kritis ya, tentang bagaimana lingkungan di sekolah, di luar sekolah ataupun secara global itu sudah rusak kan, seperti sudah banyak pencemaran dan sebagainya. Akhirnya anak diberikan materi, dikasih artikel dan sebagainya, kemudian anak mencari solusi gimana cara mengatasi masalah tersebut ya, itu di kelas. Sedangkan kalau di luar kelas itu sendiri, di dalam pembelajaran P5 gaya hidup berkelanjutan, anak dihadapkan pada permasalahan di lingkungan sekolah dan di luar sekolah ya, di masyarakat. Kemudian anak mencari solusinya secara langsung dengan mempraktekkan dan menerapkan zero waste. Zero waste yaitu dengan memilah sampah, kemudian mengolah sampah. Tapi sebelumnya itu dikasih tahu gitu ya Bu, sosialisasi dulu. Ini buat pemisahan sampahnya gitu. Ada materinya, ada narasumbernya. Sehingga menghasilkan produk kompos itu, kemudian produk-produk daur ulang. Tapi Bu, sebelum ke tema itu sebetulnya sekolah kita itu sudah aware mungkin dengan peduli lingkungan. Sebenarnya sudah, tetapi dengan adanya P5 dengan tema itu ya, itu lebih meningkatkan karakter mereka terhadap kecintaan terhadap lingkungan. Nah, tantangannya seperti apa Ibu yang pernah Ibu alami itu? Kalau di P5 sih tantangannya itu di waktu ya, di waktu ya. Kurang mungkin ya? Bukan untuk fasilitatornya. Fasilitator di situ ada, karena fasilitator ini bukan pengampu bidang tersebut, jadi ada kendala. Yang fasilitatornya bosan, kemudian karena fasilitatornya bosan, anak juga jadi bosan juga. Berarti tidak menarik mungkin cara penyampaian juga. Cara metode mengajarnya, model pembelajarannya itu kurang menarik bagi anak. Nah itu makanya di sini di tema P5 yang tahun ini itu dibuat modul ajarnya itu semenarik mungkin. Ibu yang bikin itu? Ya, bersama biasa, yang luar biasa sekali. Iya, terus ini Bu, sebetulnya yang sudah Ibu rencanakan ataupun yang akan Ibu rencanakan itu agar murid peduli terhadap lingkungan itu seperti apa? Kebetulan sekolah kita kan adiwiyata ya, jadi yang pertama tadi kegiatan P5 itu mendukung kegiatan adiwiyata ya, karena sebenarnya adiwiyata itu budaya yang muncul di anak-anak, misalnya budaya bersih, hidup bersih dan sehat, peduli lingkungan, itu kan budaya dan memang itu karakter yang terbentuk dengan pembiasaan. Dan dibawa dari rumah mungkin ya. Kan dari rumahnya cuek gitu ya, nggak peduli. Nah di sekolah ini di kegiatan P5 itu sudah agak mengerti tuh anak tentang bagaimana caranya peduli lingkungan. Akhirnya ada adiwiyata, nah itu jadinya searah gitu ya. Searah saling mendukung. Nah muncullah adiwiyata ini. Nah di dalam konsep-konsep adiwiyata itu kan sama tuh dengan P5 ya, seperti itu. Nah sama ini juga, kalau P5 karakternya, kalau adiwiyata budayanya gitu ya. Nah, akhirnya sampai hari ini kita ada pembiasaan, yaitu memberikan lembar kontrol kebersihan di kelas ya, paling minimal setelah adiwiyatanya tingkat kota udah selesai ya. Kalau provinsi kita dalam masa penilaian, tinggal tunggu pengumuman. Nah untuk pembiasaannya itu kita adakan lembar kontrol kebersihan. Tapi mungkin Bu,
tadi Ibu menyebut sedikit tentang kontrol kelas ya. Sedikit saya juga mau mengomentari ya Bu, saya apresiasi itu luar biasa ide Ibu untuk memunculkan itu di masing-masing kelas ya Bu. Terbukti dengan saya mengajar pagi juga siang di kelas yang sama itu konstan gitu kebersihannya. Bahkan yang di kelas saya sendiri, jadi jujur hari ini di kelas saya sendiri Bu, yang di B2 itu kan dia cuma pagi doang ya Bu. Kendalanya itu kan udah dibersihin, kadang siangnya suka dipakai kumpulan apa Iya, gitu. memang, Ya iya. justru jadi mereka imbasnya besoknya Iya. waktu penilaian kan ada beberapa guru yang Iya. laporan, Bu ini kelas Bu ini gini padahal anak-anak udah membersihin Iya, gitu iya. ya mungkin itu. Tapi kalau yang pagi dan siang itu terpantau aman gitu, Iya, iya, konstan gitu bersihnya. Bahkan saya selalu memberikan nilai 3 terus soalnya Oh. bersih gitu ya Bu. Dan dari itu saya apresiasi luar biasa ide Ibu untuk ada kontrol kelas gitu. Nah balik lagi Bu, dengan tadi yang sudah Ibu sebutkan terkait kegiatan yang Ibu laksanakan, yang akan Ibu laksanakan yang ada kaitannya dengan peduli lingkungan itu ya. Nah tadi Ibu yang sebutkan itu adalah kegiatan P5 gitu ya, hal-hal yang P5. Nah kan kita ada beberapa yang tidak P5 ya, contoh kelas 12. Nah itu gimana programnya itu? Ya itu yang lembar kontrol kelas itu untuk. Iya. Tapi kalau untuk anak kelas 12 itu kan mereka kadar juga. Oh. Kadar Adiwiyata. Oh iya. Jadi untuk pengelolaan sampah anak-anak kelas 12. Oh gitu. Untuk pemilahan sampah. Nah, yang Ibu lihat kan itu ada kerangkeng tuh. Kerangkeng yang botol plastik. Ya, jadi sampah Kerangkeng khusus untuk botol plastik. Iya. Itu kan dikelola sama anak bank sampah. Okay. Jadi ada kader namanya kader bank sampah. Nah, mereka yang kelola itu, kemudian mereka kumpulkan dan mereka menjualnya kepada pemasok. Jadi itu jadi ada menghasilkan. income ya. Ada nilai jual dari sampah yang dihasilkan di sisi Iya. Ibu, saya kebetulan baru ya di sini. Saya ketika masuk ke kelas ini luar biasa kebersihannya dan juga programnya yang terkait apalagi sekolah Adiwiyata juga. Dan saya barusan juga ada wawancara dengan pihak OSIS. Ternyata ada kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan peduli lingkungan. Jadi ada sinkron mungkin ya. Ada seksinya ya, sekolah sama anak sama di OSISnya itu luar biasa ya. Nah untuk selanjutnya adalah kira-kira menurut Ibu program apa sih yang dapat menumbuhkan murid bahwa murid harus peduli terhadap peduli lingkungan gitu ya. Dan ada hubungannya dengan mata pelajaran mungkin kegiatan apa kira-kira? Jadi kalau saran saya ya kepada bagian kurikulum itu untuk memberikan masukan kepada guru ya untuk memasukkan di dalam modul ajarnya itu ya tentang kebersihan. Jadi di kegiatan pendahuluan itu guru sudah ada di modul ajarnya itu misalnya memeriksa kelasnya seperti kebersihannya iya di kegiatan pendahuluan. Nah di situ ya kalau kita melibatkan guru seperti itu. Nah program lembar kontrol kebersihan juga kita kan melibatkan guru-guru juga. Kan guru yang memeriksa betul, itu sudah sejalan. Sedangkan kalau kader tetap jalan, kader Adiwiyata tetap jalan. Seperti misalnya tadi bank sampah, kemudian yang masih jalan itu adalah kader penghijauan, pemeliharaan. Ya, mereka sampai sekarang masih ada jadwal untuk pemeliharaan tanaman. Untuk kader penghijauan. Itu gimana Bu? Cara kerjanya itu seperti apa? Apa Ada itu jadwal bentuk ekskul atau Bukan, apa? emang ada kader Adiwiyata. Ya, kader penghijauan itu udah terjadwal. Senin pagi siapa yang menyiram pohon gitu, sore siapa. Itu sebenarnya sudah ada. Iya. Bahkan mungkin sebelumnya kan sudah terkenal ya Bu. Alhamdulillah ya waktu saya di Biro Penggerak itu bahwa SMA 12 itu adalah sekolah Adiwiyata gitu ya. Dan banyak sih yang minta contoh gitu ya di sini dan saya ceritakan yang tentang sekolah ini, bahkan foto-fotonya juga saya sudah ditayangkan gitu. Luar biasa apresiasi mereka. Dan terkait itu mungkin ada sudut-sudut hijau mungkin ya, ada hubungannya dengan itu ya Bu ya. Iya. Dan ini mungkin Bu yang terakhir untuk kegiatan tadi peduli lingkungan dan sudut hijau itu ada rewardnya tidak Bu? Ada bentuk apresiasi tidak? Bentuknya untuk mereka yang aktif gitu. Bentuknya seperti apa gitu Bu? Kalau anak-anak yang ini ya yang kader kader Adiwiyata itu sebenarnya sih kita saya sudah menyampaikan juga ya kepada guru-guru pada waktu itu ya
untuk memberikan nilai plus pada kader Adiwiyata sebenarnya sih, maksudnya nilai tambah, terutama untuk yang kader Adiwiyata itu yang bagian pemeliharaan itu kan gitu, Pak. itu dia di pelajaran biologinya itu tata ridho di Oh, jadi ada kaitannya dengan Mapol Ada, ya? ada. Atau PKWU mungkin ya? Ada namanya? PKWU dia ini paling yang inovasi. Oh. Ada Oh, jadi beda Bu, ada itu ya, Kader penghijauan, inovasi iya, gitu ya. inovasi. Kemarin sih anak berinovasi mengolah kearifan lokal yang ada di sekolah ya. Contohnya itu ada lidah buaya ya. Oh. Lidah buaya itu diolah menjadi manisan lidah buaya sama peye lidah buaya. Itu inovasi anak. dipasarkan Bu itu? Iya udah dipasarkan. Dijual di kantin juga sudah. Nah yang kedepannya kita lagi inovasi lagi nih untuk membuat nasi nasi telang ya, nasi bunga telang ya. Jadi nasinya nanti warna ungu gitu. Oke. Kan bunga telang itu bunga yang sangat bagus ya untuk Iya, kesehatan ya, kesehatan. terutama untuk menurunkan kadar gula darah katanya begitu. Nah jadinya nanti karbohidrat itu kan nasi itu kan mengandung gula, ada Iya, gula iya, yang iya, tinggi iya. ditambah. Kalau dipakai telang mungkin Mengurangi. kadar gulanya menurun gitu ya. Oke. Mungkin ya, ini kan baru mau berinovasi. Makanya sekarang kita lagi program pembibitan bunga telangnya, lagi pembibitan sekarang nanti ditanam di sepanjang pagar sekolah yang ditanam. Target itu Nanti terrealisasi kapan? tahun akan datang. Oh, Jadi kan kita baru nanam gitu. Nanti kalau sudah kita mau berinovasi rencananya untuk menuju ke Adiwiyata tingkat nasional. Ibu, jadi ide-ide Ibu luar biasa, pantas ya Ibu di bidang ini tuh menguasai dan banyak ide yang sangat apresiasi. Itu teman-teman ide. Iya Ibu, maksudnya itu dari mulai hal-hal Ibu luar biasa. Nah, iya Ibu, itu aja Ibu mungkin terima kasih ya Bu, maaf mengganggu semua ilmu yang Ibu berikan, semoga bermanfaat. Dan ini juga bentuk promosi sekolah kita, karena ini akan ditayangkan nanti besok di Luka Karya besok gitu ya Bu. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum ya. Terima kasih Bu. Ya. Ya. Makasih ya Bu. Ya. Terus. Halo Marcel, Jo. Halo Bu. Apa kabar? Baik. Oke, maaf ya mengganggu. Lagi apa? Saya cukup sibuk sih karena ada beberapa kegiatan yang emang harus dilakukan gitu kan. Cepatnya harus selesai. Iya, Marcel betul. gimana? Tadi sih nggak ngapain-ngapain, gue cuman kayak diem aja ngobrol-ngobrol sama Eklas di depan sama Radit. Terus tiba-tiba Kansa keluar, ternyata ditelepon sama ibu. Oke. Jadi gini ya Jo, Marcel sebelumnya terima kasih ya udah nyempetin Sama-sama. waktu. Bis itu kan punya tugas Bis sebagai salah satu guru penggerak ya Kemendikbud. Jadi salah satunya adalah ada prakarsa perubahan yang intinya tentang kegiatan sekolah kita, tentang peduli lingkungan gitu deh. Nah, pengen tahu pendapat kalian tentang peduli lingkungan itu. Baik, Marcel, menurutmu gimana itu peduli lingkungan? Apa pendapatmu tentang peduli lingkungan? Menurut saya sih peduli lingkungan itu kan termasuk sikap ya Bu ya. Sikap dari diri kita sendiri tuh gimana kita caranya bisa ngerawat lingkungan supaya tuh kita juga bisa beradaptasi di lingkungan tuh nggak kayak apa sih jadi enak gitu Bu, nyaman. Jadi kayak kita tuh merawat lingkungan sama ngejaga lingkungan. Jadi kalau kita peduli lingkungan kita juga bisa nyaman berada di lingkungan itu. Jadi dilihatin dari sikapnya Sikapnya gitu, juga kamu ya. Salah satunya seperti apa? Kayak contohnya tuh kayak di misalkan kita kalau di sekolah ada kolong meja ya Bu ya. Kalau Iya. misalnya ada sampah di kolong meja atau di bawah kita tuh seharusnya diambil. Tapi masih banyak sih yang nggak mau ngambil karena nggak belum peduli ada gitu ya ya. belum ada kepedulian dalam diri dia gitu Oke. tentang lingkungan. Jadi intinya dicerminkan dari sikap. Kalau menurut Jo gimana itu peduli lingkungan? Menurut saya peduli lingkungan ini kan setiap orang pasti punya istilahnya perilakunya masing-masing yang dimana menurut saya ketika orang itu punya karakter peduli lingkungan, Ya. saya rasa itu akan berpengaruh ke lingkungan yang lebih besar karena menurut saya lebih baik orang-orang tersebut peduli lingkungan dalam hal kecil aja, misalnya ada sampah yang belum kebuang nih, tapi itu bukan sampahnya dia, tapi dia benar-benar peduli. Itu bagaikan dia merasa kalau itu ada sampah, itu juga sampah milik saya. Dan juga menurut saya peduli lingkungan itu merupakan sikap dan tanggung jawab yang dimana setiap makhluk hidup, setiap individu
harus dapat melakukannya karena lingkungan yang bersih akan menciptakan masyarakat yang baik menurut saya. Oke, jadi sama ya Iya, dari sikap gitu ya benar. begitu. Nah tadi sebetulnya udah disebutin ya orang Marcel, udah dari Joe lingkup kecilnya itu seperti apa. Nah ini mungkin lebih detailnya lagi. Nah menurut kalian apa yang harus kita lakukan agar kalian peduli terhadap lingkungan? Apa yang harus kalian, Marcel dulu? Jadi pertanyaan tuh gimana sih Bu kita bisa ningkatin kepedulian kita terhadap lingkungan? Ya, Menurut saya sih yang kita lakukan yang itu. kita lakukan gitu Bu. Pertama harus introspeksi diri sendiri dulu ya Bu ya. Pasti kayak harus tahu diri, kayak jangan ngandelin orang melulu, kayak itu kayak dia bilang kayak tadi Jo bilang kayak ada sampah tapi itu bukan milik dia, tapi dia bilangnya kayak itu bukan milik gua, ngapain gua buang gitu. Harusnya jangan kayak apa sih nganggep kayak gitu, kayak seharusnya kalau dia ngeliat ada sampah dan dia ada kepedulian, dia harusnya ngambil, nggak boleh kayak Didiamin. iya atau didiamin. dibiarin. Oke, kalau Jo gimana? Apa yang harus kita lakukan? Iya, pertama-tama pasti ada introspeksi dari diri sendiri. Namun kalau kita udah introspeksi dengan baik, pasti harus ada edukasi ke luar. Yang dimana Jadi orang-orang ngajak gitu ya. orang-orang itu harus juga ikut aktif, nggak cuma ketika kita sudah istilahnya sudah cukup baik dalam pengelolaan peduli lingkungan, kita juga harus memberikan dampak nyata dari tindakan kita ke orang lain. Setidaknya edukasi berupa kita kasih tahu, kita kasih ajarin misalnya ya sampah anorganik yang ini loh, sampah organik yang ini loh. Dan untuk selanjutnya itu kan ada pengawasan, ada misalnya ada kita tegur, itu menurut saya ketika kita udah mengedukasinya secara lebih baik dan secara juga sudah cukup baik, menurut saya orang-orang yang kita edukasi punya ada gambaran. Jadi di dalam hatinya kemarin kan gue diajarin sama si Joe misalnya buang sampah itu nggak boleh loh, apalagi dalam hal agama. Jadi dia ada istilahnya hati nuraninya kayak keganggu gitu. Jadi Baik, terima kasih ya. Intinya bahwa peduli lingkungan itu adalah dicerminkan oleh sikap yang kita lakukan gitu ya. Nah ngomong-ngomong sekolah kita kan sekolah Adiwiyata ya. Menurut kalian sekolah kita peduli lingkungannya seperti apa? dari siapa? Dari Jo ada dulu. ketua Iya. apa Duta Adiwiyata. Iya, sekolah kita puji syukur bisa ikut bersaing lah istilahnya ke tingkat provinsi yang dimana kita sama-sama berharap buat bisa mendapatkan hal tersebut. Tapi dari strategi-strategi yang dilakukan itu sudah cukup baik. Kita ada pembagian kader, kita ada pembagian job desk, dan juga kita bisa mention di P5 materi yang tema pertama itu kan ada gaya hidup berkelanjutan, yang dimana menurut saya ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan kinerja di Adiwiyata. Kan P5 itu istilahnya dikerjakan oleh anak-anak kelas 10, yang dimana anak-anak kelas 10-nya ini masih baru masuk nih, masih baru adaptasi sama lingkungan di sekolah. Nah, dari pelajaran di P5 yang tentang gaya hidup berkelanjutan dengan kurikulum merdeka itu mengajarkan sedikit tentang apa itu peduli lingkungan, apa itu kebersihan lingkungan, dan eksekusi dari kinerja atau pembelajaran itu ada pada saat dia menjadi kader di program Adiwiyata. Nah, di sini saya rasa bahwa strategi sekolah ini sudah cukup baik dan juga Dalam peduli iya, lingkungan. dan untuk kita bisa meningkatkannya kembali perlu ada pengawasan, perlu adanya istilahnya pengawasan lebih lanjut agar konsistensinya itu terjalan dengan baik gitu. Gimana menurut Mas, setuju nggak dengan? Setuju banget gue sama Joshua. Saya juga sebagai kader juga kayak jadi kayak tambah peduli sama lingkungan aja Bu. Kayak awalnya tuh sebenarnya saya udah peduli, tapi menurut saya tuh kepedulian saya sama lingkungan tuh belum cukup gitu. Tapi setelah jadi kader Adiwiyata tuh kayak makin sadar diri kalau peduli sama lingkungan tuh penting banget loh buat kehidupan gitu. Iya. Terima kasih ya Jo, Marcel untuk semua penjelasan yang sudah kalian sebutkan tadi. Intinya di sesi ini udah selesai dulu pertanyaannya, nanti kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. By the way, terima kasih ya. Hey Jo, Marcel, kita ketemu lagi ya. Nah, ini mah kita temanya itu masih tentang peduli lingkungan ya, tapi intinya akan
meminta penjelasan kalian terkait hal-hal yang ada hubungannya dengan peduli lingkungan juga gitu ya. Nah, ke Jo dulu ya. Jo, baru-baru ini kan sudah terpilih jadi ketua OSIS, selamat ya. Sudah kamu Jo. sudah jadi ketua OSIS dan pilihannya luar biasa ya, suaranya itu paling wah, nggak bisa nggak bisa dikejar gitu ya. Oke, nah terkait peduli lingkungan ya Jo. Nah, yang ingin ditanyakan itu adalah kira-kira menurutmu kegiatan apa atau program OSIS seperti apa sih yang ada kaitannya dengan peduli lingkungan? Oke. Untuk peduli lingkungan ini kan menurut saya cukup krusial di kalangan anak-anak, terutama anak-anak SMA, yang dimana ini merupakan perkembangan kedewasaan remaja buat bisa lebih peduli sama mandiri terhadap lingkungannya. Dan untuk pertama-tama yang paling dasar menurut kami adalah edukasi, yang dimana edukasi itu yang berawal dari dasar itu bisa menciptakan pengetahuan dulu kepada anak-anaknya, dan edukasi yang kita bikin itu bisa dari poster, bisa dari pembuatan video, dan bisa dari berbagai macam-macam hal. Dan dari edukasi ini menurut saya dari ajaran atau edukasi yang kita berikan itu bisa memberikan pemahaman yang lebih, dan ketika pemahamannya itu udah terdapat dalam diri siswa, saya yakin bahwa siswa-siswa itu pasti punya perasaan bahwa mereka akan melakukan yang kita akan ajarkan gitu. Dan setelah itu kita juga pasti ada pembuatan atau program yang namanya Klekser. Klekser itu adalah istilah dengan panjangan cleaning after exercise. Iya, after exercise. Ya, kan kita itu ada senam rutinan setiap 1 bulan sekali. Ya, yang dimana setiap 1 bulan sekali itu 3 angkatan digabung jadi satu buat ikut senam. Dan di situ kesempatan kita bisa untuk memberikan kesempatan untuk kelas-kelas 3 angkatan itu untuk membersihkan lingkungan sekolah. Misalnya dari kelas 10.1 sampai 10.4 membersihkan bagian lapangan atas, dan kelas 10.6 sampai kelas 11C1 misalnya membersihkan di ruangan lab dan lain-lain. Dan juga kita punya program yang namanya Shade Greenery. Shade Greenery ini singkatnya kita akan menanam tanaman yang dibawa oleh anak-anak MPLS. Anak-anak MPLS, dan yang menjadi target kita itu adalah anak-anak MPLS, yang dimana anak-anak MPLS ini dari berbagai kalangan, dari berbagai sekolah yang kita tidak tahu asal usulnya dari mana, yang kita tidak tahu identitasnya dan apa saja potensi masing-masing dari sekolah tersebut. Nah, jadi kita ingin gabungkan, ingin satukan visi bahwa sekolah kita ini ternyata peduli loh sama lingkungan, dan kita juga punya program itu. Dan dari program Shade Greenery ini kita mengharapkan nggak hanya cuma mereka mengimplementasikan penanamannya aja, tapi dalam karakter setiap diri masing-masing individu. Karena menurut saya yang lebih penting itu bukan penerapan langsung karena keterpaksaan, tapi karena karakter dan pribadinya yang sudah terbentuk. Jadi walaupun dia sudah menanam atau udah memberikan implementasi peduli lingkungan itu banyak, misalnya menanam ini, menanam itu, membuang sampah, tapi karena disuruh-suruh atau keterpaksaan, itu menurut saya kurang efektif dibanding dalam karakter dia sudah punya tanggung jawab yang benar-benar, walaupun sedikit menurut saya lebih baik dibanding ada terpaksa. Jo, menarik sekali tadi ada yang di highlight itu adalah cleaning after exercise ya. Akronimnya itu dari apa singkatannya itu? Klekser. Klekser pakai X ya. Wah, luar biasa. Sayang sekali ini menemukan kalimat ini ketika pendidikan MIS itu mau segera berakhir ini. Kalau saja dari awal saya menemukan kata klekser ini mungkin akan digali lebih, akan jadi topik dalam pembahasan pendidikan guru penggerak MIS yang sudah dialami. Tapi nggak apa-apa. Intinya dari sini ada gambaran bahwa MIS itu mengambil prakarsa perubahannya itu adalah tentang peduli lingkungan, dan ada kaitannya dengan sekolah adiwiyata, dihubungkan dengan kegiatan OSIS, ternyata nyambung. Ada klekser, ada Shade Greenery ya, dari penghijauan itu ya. Itu luar biasa. Dan bagaimana sejauh ini untuk kegiatan itu? Cukup baik, karena ini adalah program-program yang memang sudah dilakukan dari beberapa tahun yang lalu, dari programnya Kak Alexa yang 2 tahun yang lalu. Dan saya juga pernah merasakan, karena saya dulu MPLS di tahun sebelumnya, saya juga melaksanakan Shade Greenery. Dan untuk
partisipasi cukup baik, yang dimana setiap siswa-siswi itu diwajibkan untuk membawa membawa tanaman, yang dimana tanamannya itu sudah dipersiapkan apa-apa saja, dan kita membawa, kita dari rumah membawa per kelompok ya. Dan ini memunculkan kesimpulannya bahwa setiap kegiatan yang khususnya di OSIS itu, salah satunya tentang peduli lingkungan, ada cleaning after exercise, ada sheet greenery, itu membutuhkan siswa yang itu yang memprakarsai semuanya ya. Jadi semuanya adalah yang melakukannya itu adalah siswa. Iya. Melakukannya itu adalah siswa dengan bimbingan OSIS tentu saja ya. Iya. Jadi siswa dari siswa untuk siswa oleh siswa mungkin ya. Jadi di sana muncul bahwa siswa itu jiwa kepemimpinannya muncul ya, dengan tanggung jawabnya, dengan rasa memilikinya, dan rasa peduli lingkungan itu tersendiri. Oke, menarik sekali ya, terima kasih ya Jo untuk penjelasannya. Nah sekarang ke Marcel, menurutmu ini kamu sebagai duta kader Adiwiyata ya, dan juga sebagai siswa, menurutmu Marcel kira-kira kegiatan kepedulian lingkungan itu seperti apa ya, yang ada kaitannya dengan mata pelajaran? Boleh diceritakan? Boleh Bu. Mungkin yang kaitannya sama mata pelajaran bisa saya kaitin sama kader ya Bu ya. Iya, Yang kader. kader saya tuh kan kader hidroponik. Waktu itu pas jadi kader hidroponik tuh kita bareng-bareng kayak mau tanam apa nih gitu. Kayak sebelumnya itu kan udah pernah waktu itu kelas 10 yang pernah udah dibilang maju kayak yang kehidupan berkelanjutan ya. Itu kan kita udah diajarin nanam hidroponik ya Bu di situ. Nah, pas dia jadi kader Adiwiyata ada lagi ternyata kita disuruh tanam hidroponik. Mungkin menurut saya nanti untuk kegiatan di mata pelajaran itu bisa kita gunain hidroponik ini. Jadi kayak nanti anak-anak disuruh bikin kelompok, habis itu nanti kita spin mau nanam apa. Mungkin bisa tanaman bayam ya Bu, karena bayam tuh bisa dibikin apa aja, bisa dibikin sayuran, bisa dibikin keripik, masih banyak lagi. Terus Rencananya itu seperti apa? rencananya mungkin nanti pas dibagi kelompok tuh nanti kita tanamannya sama nih Bu. Habis itu kita tanam hidroponiknya. Pertama tuh sebelum kita tanam kita harus ngelakuin penyemaian dulu Bu. Jadi kita pakai rock wall dulu tuh, rock wall. Nah hidroponik itu tuh bukan pakai tanah Bu, tapi pakai air. Medianya air, nggak pakai tanah. Jadi kita perlu media rock wall buat tanamannya. Jadi nggak pakai tanah, tapi pakai rock wallnya. Nah setelah itu habis sudah kita penyemaian, kita tunggu seminggu, habis itu baru nanti kita taruh ke netpot. Netpotnya itu buat tempat pertumbuhan dia. Nah, setelah udah seminggu baru kita boleh ngasih namanya AB mix. Itu AB mix itu nama pupuk buat di hidroponik Bu. Nah, beda sama pupuk buat yang di tanah. Dia bentuknya cair gitu pupuknya. Nah kita itu harus berapa hari sekali itu? Itu seminggu sekali Bu. Tapi pertama seminggu awal itu kita pakai mungkin bisa 5 mili dulu. Habis itu kalau udah 2 minggu, kalau misalnya pertumbuhannya udah cukup baik dan mungkin kayak misalnya kelihatan tuh daunnya dehidrasi, itu bisa kita tambahin AB mixnya jadi 10 mili. Jadi hal itu yang akan kamu lakukan Ya, nanti, bisa. gitu ya, rencana yang akan kamu lakukan. Nanti Setelah itu gimana? Setelah itu rencananya kalau misalnya udah bisa dipanen daun bayam yang kita udah tanam, mungkin kita nanti bisa ngolah Bu bareng-bareng. Kita jadiin produk apa maunya gitu. Rencananya mau dibikin produk apa? Kalau misalnya bikin produknya sih kayaknya lebih gampang di distribusin, kayaknya bikin keripik ya Bu ya. Soalnya kan kalau sayuran kan agak berkuah, kalau dijual di sekolah tuh agak susah. Jadi nantinya mau di marketing gitu, Iya, dijual, dipasarkan gitu ya. dipasarkan. Jadi sehingga tuh siswa yang ngelakuin dia juga bisa dapat untung Bu. Yang awalnya ngeluarin uang bisa balik lagi Bu. Tapi tadi tentang hidroponik, sebetulnya itu beli dari bibit atau apa? Itu tuh dari bibit ya Bu, dari biji kayak biasa nanam buat di tanah, tapi kita ganti medianya ke media air. Jadi rencananya mau seperti itu ya. Rencananya mau kapan itu dilaksanakan? Secepatnya kayaknya. Secepatnya. Di pelajaran PK ya. Itu per kelompok ya. Itu per kelompok Bu, dibagi-bagi. Berarti kalau gitu kamu nanti dibagiin berapa hari sekali bagian harus memantau Iya, nanti harus itu yang dibagi tugasnya. dijadwalin. Oke, ya. Jadi intinya kamu di sana bertanggung jawab terhadap hidroponik yang kamu pilih itu ya, Dan juga nantinya harus dipasarkan gitu ya. Dan juga kenapa dipilihnya hidroponik, karena kan sekolah kita lahan tanahnya kurang ya Bu ya. Jadi bisa gunain lahan yang kecil aja. Hidroponik kan bisa ditaruh di tempat mana aja, yang penting kena sinar matahari, nggak perlu lahan yang luas. Ya, terima
Terima kasih ya untuk semua penjelasannya luar biasa untuk Jo dengan OSIS-nya, semoga sukses dengan programnya tentang peduli lingkungan yang tadi disebutkan, dan juga untuk Marcel terkait mapel apa tadi? PKWU. PKWU, ada kegiatan hidroponiknya, peduli lingkungannya juga ada. Sukses juga, semoga kalian sukses di masa depan dan menjadi insan yang berguna ya. Terima kasih untuk waktunya ya. Sama-sama, Ibu. Dadah. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya. Ya. Ih, kalian kirain gak ada Desglow Bu, belum sama mati, Bu. Pavit. Saya lagi kan.